Atau kalau sebuah perjalanan sudah bukan start dari nol. Mungkin startnya udah jadi dari 25 kilometer atau 40 alam ya. Karena mereka punya apa istilah adagium itu apa ya? Iya, Adat bersandi syarak bersandi kita. Ya. Ini bagi saya adalah pondasi atau sudah melangkah, mungkin sudah gigi 2 ini kalau mobil ya. Seharusnya sudah dengan cepat ya, diajak menghafal ahlan wa sahlan, diajak ngaji tafsir ahlan wa sahlan, diajak mengamalkan ahlan wa sahlan. Karena kitabullah itu sudah akrab di surau-surau. Ya. Ya. Mungkin juga mirip dengan masyarakat di Jawa Timur ya, walaupun nggak punya adagium, tapi ada sebuah kondisi kondisi memalukan apabila jadi orang Jawa Timur atau orang Madura nggak bisa baca Quran. Nah, ini sebetulnya merupakan pondasi. Kalau ternyata pondasi ini sudah mulai melemah, ya, maka insya Allah memperbaiki pondasi itu lebih ringan daripada memulai bikin pondasi. Maka untuk niat-niat inilah insya Allah para kaum muslimin muslimat harus lebih bersemangat di dalam mengembangkan dakwah Ihya'ul Quran, ya. Dakwah menghidupkan nilai-nilai Al-Quran ya, dalam kehidupan umat ya, sehingga adatnya lebih banyak lagi yang bersandi syarak. Ya. Bukan 1-2 lagi, tapi seluruh adat sudah menjadi bersandi syarak ya. Karena syaraknya diambil dari kitabullah. Ya. Oleh karena itu semangat berinteraksi dengan Al-Quran ini tidak akan ada ya, kecuali dengan memperbaiki keimanan. Ya. Karena Al-Quran sama dengan Al-Iman. Ya. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ya. Orang-orang yang telah diberi Al-Quran ya, akan selalu membacanya dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya. Mereka lah orang-orang yang beriman. Ulaika yu'minuna bih. Dan siapa yang kufur, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Kenapa khasirun? Karena ya, tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Al-Quran, manfaatnya, rahmatnya, bahkan bisa jadi na'udzubillah ya, bisa mendapatkan azab karena tidak beriman dengan Al-Quran. Gimana di surat Thaha ayat 120, "Waman a'rada an dzikri inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang jauh dari Al-Quran, hidupnya akan merasa penuh dengan masalah, kesempitan, kegalauan. Ya. Allah menyebut dengan dongka. Inilah yang disebut dengan khosirun. Siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran, dia rugi. Di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Kerugian yang lebih besar lagi. Syuruh
yaumal qiyamati a'ma. Maka penting kita meluruskan ya, iman-iman seperti apa yang akan membuat manusia itu ya bisa mendapatkan atau bisa berinteraksi secara maksimal. Ya. Baik amalan dalam bentuk interaksi itu sendiri maupun amalan terhadap isi-isinya. Ya. Ya. Sekali baik amalan terkait dengan interaksinya, ya, dan disebut dengan al-amalul adai, ya, atau ya, amalan yang sifatnya isinya, al-amalul madmuni, ya, amal terkait dengan isinya. Enggak bisa salah satunya, ya, apalagi dua-duanya. Saya yang penting amal ada itu maksudnya suruh ngaji siap, suruh tilawah siap, suruh menghafal siap, suruh tadabbur siap, suruh baca tafsir siap. Ya. Itu amal adai. Ya. Ya. Tapi coba suruh infak yang merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Oh saya nggak siap. Ya. Coba suruh jamaah nggak siap. Coba suruh berakhlak dengan akhlak Al-Quran nggak siap. Maka itu bukan keimanan yang diharapkan. Bukan keimanan yang ditetapkan. Atau isinya sudah dilaksanakan. Ya, wah, semua ya, sudah dilaksanakan. Tapi coba al-amalul adai. Ya, suruh baca nggak mau. Suruh menghafal. Ngapain dihafal? Quran udah banyak kok. Tinggal baca. Ya. Maka itu juga tidak tepat. Ya. Karena masing-masing itu membawa keberkahan. Ya. Mulut yang senantiasa digunakan untuk membaca itu akan menghasilkan keberkahan. Ya. Pikiran yang senantiasa digunakan untuk menelaah isi Al-Quran itu juga keberkahan. Begitu juga mengamalkannya adalah keberkahan. Berkah itu apa artinya? Ya. Al khairul kathir fil amalil qalil. Manfaat yang banyak yang besar di balik amal yang sedikit. Semoga Allah menakdirkan kita sampai di bulan Ramadan. Utamanya lagi sampai mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Allah menyebut Lailatul Qadar itu malam yang berkah. Surat Ad-Dukhan ya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang berkah. Apa yang maksud malam berkah? Malam Lailatul Qadar. Bagaimana gambaran Lailatul Qadar? Semalam orang beriman beribadah, maka di sisi Allah ya sama dengan 1000 malam. 1000 malam itulah yang disebut dengan al-khairul kathir fil amalil qalil. Beramalnya cuma semalam doang. Itu bisa, itu adanya di malam berkah. Maka kalau Al-Quran disebut dengan kitab yang berkah, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan sifat karakter berkah, berarti manusia akan mengalami al-amalul al-khair. Dia rajin baca Quran udah berapa? 30 tahun.
selalu baca Quran 30 tahun. Maka insya Allah ketika dia di akhirat, ya, sebutlah 30 tahun ngajinya, ya. Tanpa ngajinya 20 tahun, dari umur 0 sampai umur 20. 21 baru dapat hidayah. Penting hidup ini harus baca Quran misalnya, juga mengamalkannya. Maka insya Allah 30 tahun itu, ya, di sisi Allah, ya, paling tidak bisa bernilai seperti berapa? Kira-kira, ya, minimal mungkin 3 abad. Seperti orang yang beramal 3 abad, bahkan mungkin lebih. Sekarang kalau dibalik, ya, punya umur 100 tahun, ya, tapi nggak ngapa-ngapain, ya. Buruk-buruk baca Quran, beriman aja enggak. Atau sudah beriman, tapi menurut dia, ya cukuplah kita meyakini itu kitab suci. Enggak perlulah dibaca, apalagi dihafal dan seterusnya. Sehingga dirinya tidak memiliki keberkahan Al-Quran. 100 tahun itu maka digambarkan oleh Al-Quran seperti apa? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya. Jadilah dia manusia di saat itu hidup 100 tahun, apalagi di bawah 100 tahun. Ya. Seakan-akan hidup hanya sepenggal waktu sore atau waktu duha. Kira-kira hanya 3 jam. Ya. Dan ayat seperti ini juga ada di surat akhir Al-Mu'minun. Ya. Qala kam labithum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka orang-orang yang hidupnya tidak barokah, ya, tidak berkah, ya. Alias, ya, hidup panjang tapi nggak ada nilai-nilai Qur'annya. Mereka akan berdialog. Memangnya kita dulu di dunia hidup berapa tahun sih? Kalau nilai angkanya sih 100 tahun, 90 tahun. Tapi ketika ditanya, ya, kita hanya tinggal sehari atau kurang sehari. Labithna yauman au ba'da yaum. Padahal udah 100 tahun, tapi 100 tahun itu bagi dia bagikan sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena nggak bermutu. Ya. Ya. Ibarat mata uang, ya, nggak perlu saya sebut, ya, negara mana, ya, ya. Untuk membeli sesuatu itu berapa, ya? 100 juta. 100 juta itu bisa uangnya bisa mungkin seplastik, ya. 100 juta. Ya. Padahal pakai uang lain 100 juta itu paling 10 lembar, 20 lembar. Ya. Atau mungkin 100 lembar udah selesai. Ya. Ya, itulah ibarat uang juga begitu. Ada uang yang tampangnya doang banyak, ya. Wah, 100 juta, Masya Allah berat bawanya. Tapi ya, ya dibelanjakannya sebentaran habis. Ada uang sederhana tapi nilainya besar. Ya. Nah, itu semacam pendekatan makna keberkahan. Hidup juga begitu. Ya. Berkah dan tidaknya itu akan terasa khususnya saat nanti di hari kiamat. Ya. Maka tema ini sungguhnya menjadi pengingat bagi kita. Ya. Jangan sampai hidup tidak berkah. Ya. Padahal, ya, sumber keberkahannya udah akrab dengan kita. Ya. Syara basandi kitabullah, ya, udah akrab. Ya. Tapi mana kenyataannya? Ya. Ya. Ya, penting kita itu, ya, berpikir, ya. Saya beberapa kali ke pasar Bukit Tinggi itu, ya, banyak sekali itu orang-orang di pasar, ya.
itu semua insya Allah menjadi saudara-saudara kita, umat kita yang juga butuh perhatian kita ya. Di situ ada masjid, alhamdulillah masjidnya ramai sekali ya. Padahal hari biasa sholat zuhur ya, jamaahnya penuh ya. Insya Allah ini merupakan hal khair yang harus terus ditindaklanjuti insya Allah ya. Jamaah rahimakumullah ya. Kata barakah itu sendiri sudah cukup memberi motivasi kepada kita betapa pentingnya menjadikan hidup ini ya betul-betul didasari oleh Al-Quran, ya, didasari oleh Kitabullah. Ya. Maka agar semangat menjadikan Kitabullah itu sebagai ya istilah dalam doa itu Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah jadikan Al-Quran ini dalam kehidupan kami di dunia ini bagaikan teman akrab, qarina. Ya. Mengapa ada manusia yang berhasil menjadikan Al-Quran teman akrabnya? Ya. Teman akrab itu bagaimana sih? Ya. Teman akrab itu kalau nggak ada dicari. Baru itu namanya akrab. Ya. Kalau setahun nggak ketemu bodoh amat itu namanya bukan qarina, ya. Bukan teman akrab. Ya. Teman akrab itu selalu teringat. Ya. Kalau namanya aja lupa, iya kita pernah kenal ya, siapa namanya? Dikasih keluk kak nggak inget juga. Akrab, kalau akrab itu ya, karena tiap hari. Ya. Ya, paling enggak WA-an, paling enggak teleponan sehingga ingat terus. Ya. Akrab itu kalau ketemu bahagia, masya Allah. Ya. Akrab itu kalau ketemu enggak kepingin berpisah, ya. Enggak ada istilah. Baru juga 20 menit lama banget enggak pulang-pulang. Ya. Nah, namanya akrab itu biasanya udah nginep sini. Ya. Nah, karena itu doanya para ulama apa? Allahumma ja'alid dunya, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah jadikan Al-Quran ini di dunia teman akrab kami. Wa fil qabri munisa, jadikan di kubur menjadi sahabat yang selalu menghibur kami. Ya, sebagaimana dalam hadis ahli kubur itu akan didatangi manusia yang akan menemaninya ya. Tentu bagi muslimah ditemani oleh wanita yang sangat cantik. Bagi muslim ditemani dengan laki-laki yang ganteng. Ketika ditanya man anta ana amaluka soleh, kamu itu siapa? Saya amal solehmu yang divisualkan oleh Allah. Jadi manusia yang tampan yang akan menemani dalam kehidupan kubur itu. Ya. Jadi keberkahan adanya pada ketika manusia bisa memposisikan Al-Quran sebagai qarina, teman akrab. Ya. Maka belum teman akrab ya, kalau ingat Qurannya hanya nunggu Ramadan. Ya. Begitu Syawal udah nggak lupa Al-Quran. Ya. Nah, karena itu penting nih kalau ya kalau menghidupkan Quran di bulan Ramadan, jangan lupa tiap bulan Ramadan itu ya selama bulan Ramadan wabil khusus menjelang doa, menjelang berbuka puasa, coba berdoa begini, ya Allah ya jadikan Quran ini teman akrab kami baik di bulan Ramadan ini maupun di bulan setelah Ramadan. Insya Allah deh bisa. Ya. Ya. Tapi kalau udah bawaannya
ingatnya Ramadannya saja, bukan Qur'annya. Maka yang terjadi begitu malam Lebaran saja udah nggak mau ketemu Al-Quran. Coba berdoa, ya Allah, urzukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Karena tema kita adalah meraih keberkahan Al-Quran dari amal Al-Quran yang sifatnya interaksi atau amal Al-Quran yang sifatnya pelaksanaan pesan-pesannya. Baca Quran baru juga 10 menit udah terasa sejam. Berarti belum teman akrab. Baca Quran baru 5 menit ya. Nguapnya udah 5 kali. Belum teman akrab. Akrab itu ya kalau cukup kalau saja tanpa mengganggu tugas-tugas yang lain perlu seharian bersama Al-Quran. Tapi karena harus kerja, harus rumah, harus anak, ya, maka sejam insya Allah itu menjadi waktu yang berkah. Ya. Baik, ya. Semuanya itu kembali kepada apa? Ulaika yu'minuna bih. Ya. Harus ada proses ya pengembangan yang baik terhadap Al-Quran. Iman seperti apa yang diinginkan oleh Allah ya, agar manusia itu bisa merasakan persahabatan dengan Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iman bahwa ya, pencipta dirinya ini adalah Allah. Ya. Bahwa pencipta diri saya itu Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Mungkin sudah dijawab, saya sudah beriman Ustaz, saya yakin pencipta diri saya Allah. Ya. Tapi kalau saya tanya lagi, tapi kamu kok belum bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya nggak tahu. Padahal ya kalau saja kamu semangat bersama Al-Quran, bukti bahwa kamu itu sadar betul bahwa kamu pencipta dirimu adalah Allah. Ya. Jadi keimanan seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah? Bahwa ya, manusia itu penciptanya adalah Allah. Ya. Ya. Keimanan yang utuh. Ya. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ya, maka sesungguhnya Allah juga ciptakan segala dukungnya sebagai manusia. Allah juga ciptakan atau sediakan segala daya dukungnya agar dia bisa menjadi manusia yang baik. Yang istilahnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu kalau menciptakan betul-betul diciptakan yang terbaik. Di antara supaya menjadi ciptaan terbaik itu diciptakan daya dukung. Daya dukungnya apa? Al-Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, untuk manusia ya. Apalagi yang beriman. Hudan linnas itu menunjukkan apa? Ya. Paket penciptaan manusia itu harus plus Al-Quran.
siapa yang tidak meyakini bahwa penciptaan dirinya plus Al-Quran, berarti dia hanya meyakini bahwa Allah alladzi khalaqa. Cuma meyakini Allah yang menciptakan, tapi tidak mengimani fasawwa, ya. Diciptakan kemudian disempurnakan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Itu daya dukungnya Al-Quran. Makanya Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pokoknya namanya manusia, paketnya harus ada Al-Quran. Dulu sepaketnya sama Injil, dulunya sama Taurat. Sekarang ini, abad ini sejak 14 abad yang lalu, paketnya manusia itu harus plus Al-Quran. Ya. Yang ngaku iman saja, ya, kalau paketnya ini tidak diutuhkan, ya, atau apalagi diganti dengan yang lain, rusak manusia. Ya. Maka dia akan kembali kepada aslinya. Ya. Allah katakan apa? Alam nakhluqkum mimma immahin. Ya. Bukankah kami menciptakan manusia itu dari air yang hina. Dia lepaskan Al-Quran, bahkan ketika jadi manusia yang hina. Tampilannya aja ganteng, tapi di sisi Allah mahin. Ya. Tampilannya cantik, ya, tapi karena Al-Quran dilepaskan dari dirinya, maka mahinnya nggak hilang, mahinnya masih tetap. Tapi sebaliknya, ketika Al-Quran, ya, disatukan dalam penciptaan manusia itu, ya, mahinnya sih masih, mahin secara fisik masih. Tapi di sisi Allah, dia itu makhluk yang karim. Sebagaimana sifat Quran itu karim. Semua manusia kalau sudah masuk toilet itu menjijikkan. Tapi ketika dia tersatukan dengan Al-Quran, mungkin secara fisik menjijikkan. Tapi di sisi Allah, dia sudah termuliakan. Karena itu Allah katakan di akhir surat Al-Furqan, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan bahwa manusia itu di sisi Allah makhluk yang nggak ada apa-apanya. Makhluk yang nggak ada nilainya. Sampai dia mau taat kepada Allah. Laula du'aukum. Kalau sudah taat, ya, dan konsep taatnya itu juklak. Untuk taat itu tidak ada lain kecuali Al-Quran. Kalau kamu masih nggak mau kamu lepaskan Al-Quran ini, maka azab itulah yang akan menyatu dengan dirimu. Apakah dzabtum fasawfa yakunu lizam. Di surat Ar-Rahman, ya, Allah katakan apa? Allah katakan di khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Itulah diri Allah pencipta manusia, ya, dari salsal, tanah liat yang sudah mengeras, kal fakhar, ya, bagaikan, ya, tanah liat yang sudah mengeras seperti genting, ya, seperti genteng yang apabila diketok bunyi, ya, itulah kal fakhar. Gitu juga jin diciptakan dari api. Khalaqal janna min marijim min nar. Maka bukti bahwa paket penciptaan manusia itu fisik dan Al-Quran, maka awal ayatnya Allah katakan Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia itu Al-Quran. Kalau manusianya nggak mau, ya udah, ya, tetaplah dia menjadi manusia yang awam terhadap Al-Quran.
Maka siapa yang tidak bisa menerima prinsip keimanan seperti ini, ya, maka dia belum mengimani Allah sebagai, ya, Khaliqun Nas, ya. Allah sebagai pencipta manusia yang seutuhnya, ya. Bukan fisiknya saja, bukan wujudnya saja, tapi Allah ingin menciptakan juga apa? Jiwanya, wa nafsi wa ma sawwaha. Untuk menghasilkan wa nafsi wa ma sawwaha, enggak ada lain. Jadi harus, ya, menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan. Ya, ya. Ini sungguh sangat panjang jika mau hanya fokus kepada, ya, bahwa salah satu keimanan kepada Allah kaitannya dengan Al-Quran, bahwa manusia harus beriman pencipta dirinya adalah Allah yang sepaket dengan Al-Quran. Siapa yang tidak sepaket dengan Al-Quran, berarti dia telah menyalahi fitrat Allah, ya, menyalahi fitrah Allah. Ya. Keimanan yang lain, ya, bahwa Allah sediakan Al-Quran itu sebagai paket penciptaan diri manusia. Ya. Dia harus meyakini bahwa di balik Al-Quran itu ada pahala, ada rahmat, ada syafaat, ya, ada surga, semuanya lah, semua kenikmatan, balasan, ya, tersedia semua dari Al-Quran. Ya. Kalau istilah hadis Ramadannya itu imanan wahtisaban. Ya. Apapun yang kamu lakukan untuk Al-Quran itu semua ada balasannya. Ya. Ketika Allah menjelaskan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Hidupmu itu semua ada balasannya. Maka Allah katakan ayat berikutnya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu dengan penurunan yang sesungguh-sungguhnya. Artinya apa? Ya, beriman dengan Al-Quran harus ada keimanan dalam bentuk apapun yang kita lakukan untuk Al-Quran, ya, baik dalam bentuk interaksinya ataupun pengamalannya, itu semua ada balasannya di sisi Allah. Ya. Siapa yang tidak mengimani ini nggak bakal tertarik sama Al-Quran. Ya. Suruh baca nggak tertarik, suruh mengamalkan nggak tertarik, karena dia nggak berpikir, ya, saya dapat apa, ya. Ya. Itulah bentuk keimanan dengan Al-Quran yang disebut di Al-Baqarah 121. Ulaika yu'minuna bih. Ya. Kita tambah satu lagi, keimanan apa lagi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap Al-Qur'an ini, ulaika yu'minuna bih. Ya. 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 Keimanan bahwa, ya, hidup manusia ini hanya akan baik jika, ya, disinari oleh Al-Quran. Oleh karena itu surat 24 disebut oleh Allah surat An-Nur. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya hidup manusia itu aslinya gelap. Ya. Ketika dia mau mengamalkan isi Al-Quran baru tercahaya. Sehingga manusia harus punya keyakinan jauh dari Al-Quran berarti hidup yang gelap. Mengamalkan Al-Quran berarti hidup yang dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu
Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ini semua masih terkait dengan ya bagaimana beriman kepada Allah kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, jamaah rahmakumullah, ya, bukti bahwa berinteraksi dengan Al-Quran butuh keimanan. Yang pertama, keimanan kepada Allah dengan 3 contoh rincian tadi, ya. Maka yang kedua, beriman dengan apa saja yang sudah dijelaskan oleh Allah, ya. Di mana yang dijelaskan oleh Allah itu utamanya, ya, dikasih judul oleh Allah adalah Al-Yaumul Akhir. Adalah hari akhirat. Sampai menjadi satu tema besar, ya. Bukti kamu beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu ghaibi yang paling utama adalah hari akhirat. Wa minan nasi man yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Maka siapa yang ingin beriman dengan baik terhadap hari akhirat, ya, maka berimanlah dengan Al-Quran. Ataupun sebaliknya, siapa yang ingin beriman dengan Al-Quran dengan baik, berimanlah kepada hari akhirat. Ya. Bagaimana mungkin dipisahkan antara beriman dengan Al-Quran dengan hari akhirat ketika Rasulullah menyatakan begini, ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk tilawah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Berarti mutlak, ya, siapa yang beriman kepada Al-Quran harus beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat seperti apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka di hari kiamat Al-Quran itu akan mencari orang-orang yang tadi bersahabat akrab dengan Al-Quran. Coba perhatikan hadis ini, ujung awalnya bacalah, ya. Ujung akhirnya orang yang akrab dengannya. Ternyata membaca saja itu belum jaminan menjadi akrab. Apalagi kalau bacanya Ramadan saja. Apalagi bacanya kalau seingatnya saja. Ya. Tapi kalau akrab, ashabihi, baru ya, di hari kiamat dia akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka nanti dari keimanan hari akhirat ini berkembang kepada berbagai macam aktivitas manusia. Ya. Ya. Membangun kepribadian ada hubungannya dengan hari akhirat. Membangun rumah tangga ada hubungannya dengan hari akhirat. Ya. Maka rumah tangga yang tidak dibangun atas dasar keimanan dari akhirat, ya, manusia tidak akan punya energi untuk membangun rumah tangga. Orang mengatakan cinta itulah energi. Berapa lama manusia itu bisa saling utuh mencintai kalau bukan karena keimanan kepada Allah. Ya. Kalau cintanya cuma fisik, kalau cintanya cuma keturunan, kalau cintanya cuma harta, itu semua nggak abadi. Cinta yang didasari karena iman kepada Allah, iman hari akhirat, artinya apa? Segala kebaikan yang dilakukan kepada pasangannya itu pasti ada pahalanya di sisi Allah. Di situ manusia akan terus berenergi membangun rumah tangganya, insya Allah. Ya. Terkait dengan membangun kehidupan masyarakat, di situ ada nilai-nilai hari akhirat. Membangun negara, memimpin negara, di situ ada nilai-nilai kehidupan hari akhirat.
Maka Rasulullah mengatakan, ya, di hari kiamat nanti cuaca sangat panas. Tidak ada payung kecuali yang dipayungi oleh Allah. Siapa saja yang dipayungi oleh Allah? Ada 7. Yang pertama adalah pejabat yang amanah. Pejabat yang amanah. Apakah lurah, apakah bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu kalau amanah, ya dia akan terbahagiakan oleh jabatannya nanti di akhir. Masalahnya untuk amanah itu nggak ada pelatihannya, kecuali pelatihan dengan Al-Quran. Kalaupun ada yang lain, bisa. Itu bisa kok di luar negeri itu pada amanah misalnya. Itu amanahnya karena ilmu, karena sistem yang dibuat. Tapi sampai di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa tarjuna minallahi ma'ala yarjun, di hari kiamat dia nggak dapat apa-apa. Tapi yang membangun mentalitas amanahnya, mentalitas khidmahnya, melayaninya dengan Al-Quran, insya Allah tidak mudah surut, dan dia akan selalu menjadikan motivasi utamanya adalah karena berharap balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kenapa Al-Quran ini harus dihidupkan. Yang belum baca, ayo baca. Yang belum paham, ayo paham. Yang belum menghafal, ayo menghafal. Baik menghafal yang serius, mau 30 juz. Baik menghafal yang tanpa target. Pokoknya harus ada tiap tahun itu ayat yang tertanam di dalam pikiran kita. Jangan sampai berpuluh-puluh tahun hafalannya cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidakkah dia mengambil pelajaran? Kalau Al-Fatihah saja bisa dihafal, masa Al-Baqarah nggak bisa? Kan Al-Baqarah tetangganya Al-Fatihah. Kan itu berat. Ya berat itu kalau sehari. Tapi kalau 10 tahun masa iya nggak hafal Al-Baqarah Yang penting ilmunya dimiliki. Insya Allah kita bisa hafal. Insya Allah. Baik jamaah rahmakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nggak sampai sejam. Semoga tetap bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Asatiz dan asatizah rahimakumullah, luar biasa materi dari Ustadz kita ya, meraih keberkahan dengan Al-Quran ya. Beliau tadi menyampaikan untuk menggapai keberkahan itu ya dengan cara berinteraksi adai ataupun lebih lanjut dari itu adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Baik amalan-amalan yang sifatnya pribadi ya, yang sifatnya keluarga, yang terakhir beliau menyampaikan yang sifatnya sampai kepada kepemimpinan ya. Kalau itu didasari dengan Al-Quran ya, insya Allah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat ya, perlindungan dari Al-Quran ya. Asatiz dan asatizah rahimakumullah, sesi berikutnya kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab dari asatiz semua terkait apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Silakan kepada asatiz untuk mendiskusikan materi ini ataupun bertanya ataupun menanggapi apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Silakan asatiz dan asatizah.
Baik, pertanyaan bisa dilakukan ya di lewat chat ya ataupun langsung kepada Ustadz kita pada hari ini. Silakan Asatidz yang ingin bertanya. Mungkin Anda Ustaz. Oke, Ustadz Ridho. Ada Ustadz Ridho. Ya, untuk mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, sebelumnya ya terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memaparkan ilmunya ya tentang meraih keberkahan ya bulan Ramadan, yang salah satunya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini mungkin saya langsung saja bertanya ini mengenai cara membaca Al-Quran ini. Ya memang karena bulan Ramadan ini semangat kita untuk beribadah kan ya siapapun biasanya walaupun imannya lemah, kalau bulan Ramadan ini biasanya meningkat ya drastis imannya. Di semangat baca Al-Qurannya akan begitu kuat. Nah, sehingga kadang-kadang membaca ini karena mungkin ditargetkannya misalnya dalam Ramadan ini 2 kali tamat atau 1 kali tamat minimal kan. Terkadang membacanya itu cepat-cepat sekali Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang kalau memang sudah hafal mungkin oke lah, mungkin tajwidnya tepat. Jadi apakah boleh kita membaca ini terlalu cepat? Karena memang ada juga ustaz-ustaz lain menyampaikan bahwa ulama-ulama dahulu juga kadang-kadang sehari bisa khatam, seperti apa membacanya itu kan cepatnya. Nah, jadi kadang-kadang ya di rumah pun kadang-kadang sering juga diskusi kan. Nah, ada yang nyuruh lambat, ada yang nyuruh cepat gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya Ustaz. Kemudian saya minta maaf juga nih kepada panitia terlambat bergabung, tidak menjalankan amanah tadi ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira mau cepat mau lambat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak diterima itu yang nggak ngapa-ngapain. Walah cepat, walah lambat. Ya. Jadi sebenarnya asal dia mau sibuk dengan Al-Quran itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksud saya ngomong seperti ini ya, agar kita ya, terbiasa ya, menghargai diri kita ketika sudah mau dengan Al-Quran. Hargai. Oh diri ini senangnya cuma baca saja, ya sudah hargai aja. Jangan dirinya dicela, apalagi nyela orang lain. Kamu tuh kok senangnya baca aja sih, jangan. Oh enggak, dirinya senangnya menghafal saja, ya sudah silahkan. Ya. Diri ini senangnya cuma baca terjemahan saja, ya silahkan. Ya. Pokoknya asal jiwa manusia ini sudah bisa tadi ya akrab dengan Al-Quran, itu sudah sebuah target ya, tercapai, target keakraban. Baru kemudian ya diperbaiki tahap demi tahap. Ya. Kalaupun cepat maka ya, belajarlah cepat yang disebut dengan hadir. Ya. Itu dipelajari dalam tajwid. Ya. 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 Kalau sudah bisa hadir, usahakanlah belajarlah ya, cepat dalam kondisi ya. Kalau saja orang lain mau mendengarkan, apalagi mendengar dengan tadabbur, orang itu masih bisa membedakan ya, bahwa pembaca ini sedang mengucapkan huruf ha, huruf dad ya, huruf shad, huruf
shin, semua masih terdengar dengan jelas. Ya. Selama itu cepat, insya Allah itu cepat yang masih standar. Tapi kalau cepat udah nggak kedengaran apa-apa, cuma seperti orang kumur-kumur, kalau istilah orang Jawa Timur, kamu itu ngaji apa kumur-kumur katanya kalau terlalu cepat ya. Nah, itu sudah cepat yang tidak syar'i ya. Atau cepat sudah tidak ada gunnah, tidak ada mat wajib, nggak ada apa-apa, itu namanya cepat yang sudah tidak syar'i. Kalau harus cepat, maka ya, lakukanlah dengan hadir ya. Kalau nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia bisa enggak ya. Para qori di Timur Tengah itu pernah ngasih contoh ya. Bacaan cepat yang syar'i yang kira-kira kalau dia baca Al-Qur'an seperti itu ya. Kira-kira berapa ya? 9 jam apa itu udah selesai 30 juz ya. Termasuk kalau pernah dengar Syekh Musyari Rosyid itu juga punya rekaman ya. Rekaman 30 juz dengan bacaan hadir ya. Bisa dibuka di YouTube ya, nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia nggak bisa atau enggak ya. Kalau pakai bacaan kalau pakai bahasa Arab itu keluar itu ya. Apakah misalnya kalau bahasa Arab tilawah Syekh Musyari As-Sari'ah misalnya, itu nanti keluar ya. Atau tilawah Syekh Musyari bi Thariqatil Hadr misalnya, itu akan keluar ya. Kalau mau belajar baca cepat yang syar'i ya. Yang pelan pun ya nggak masalah kalau memang itu bisanya ya. Yang pada akhirnya mau pelan mau cepat ya itu tetap semuanya harus berpikir ya sejauh mana bacaan Qur'annya itu memberi satu dampak tarbawi kepada dirinya ya. Sejauh mana dia sudah tersentuh oleh ayat-ayat itu ya. Walaupun cepat tapi kalau dia merasakan satu sentuhan-sentuhan jiwa untuk dirinya, itu cepat yang terhormat, ya, mahmud ya. Walaupun lambat tapi enggak memberi dampak apa-apa. Bacaan terlambat itu namanya bacaan mujawwad. Tapi kalau enggak memberi dampak-dampak apa-apa kecuali orang cuma menikmati lagunya. Oh ini lagu Hijaz, oh ini lagu Nahwan, oh ini lagu ini. Orang enggak mikirin apa-apa terhadap isinya. Betapapun lambat juga bukan lambat yang diharapkan. Ya. Begitulah memang berinteraksi dengan Al-Quran itu butuh tahapan-tahapan. Nggak ada yang langsung jadi begitu, nggak ada. Baik, Allahu a'lam. Ya. Baik, syukran Ustaz. Ada lagi asatidz yang bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, mohon izin Ustaz, Ana membacakan pertanyaan lewat chat dari Nelly Hairani. Bagaimana cara menjaga lisan dan hati kita supaya tetap istiqomah dalam menjalankan amalia-amalia sunnah Nabi, wabil khusus di bulan Ramadan. Demikian Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Oke Bu, silakan Ibu. Maaf tidak lihat kamera Ustaz. Oke, Ustaz, ini saya pernah dengar ceramah kalau perbedaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Nah, kalau untuk bulan Ramadan itu dianjurkan kita membaca Al-Quran itu kalau bisa khatam sekian kali gitu kan. Tapi kalau di luar Ramadan mungkin tidak dianjurkan, tapi dalam pengertian
kita membaca Al-Qur'annya itu sambil mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an itu. Nah, ini bagaimana halnya sebenarnya Ustaz? Atau dua-duanya betul gitu? Oke. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah dijawab. alhamdulillah sudah dijawab sendiri. Memang dua-duanya betul. Betul. Jadi perintah banyak khatam itu ya maksudnya karena baca Quran itu sebaik-baik ibadah. Jadi kalau bisa khatam lebih 1, 2, 3 berarti ya kuantitas ibadahnya banyak. Andai kata dia tidak mau yang lain, nggak mau saya menghafal, libur dulu, ya. Mengkaji, libur dulu. Ya. Benar juga, selama itu namanya libur. Ya. Namanya libur itu berarti kalau Syawal mulai lagi. Ya. Jangan kemudian kapok. Ya. Atau sudah Syawal nggak mau yang lain-lain juga. Ya. Adapun di luar Ramadan, ya sebenarnya tetap dianjurkan khatam. Ya. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu senantiasa selesai dalam sebulan. Ya. Padahal kalau Ramadan 3 kali, berarti ada energi 2 kali yang nggak terpakai di luar Ramadan. Yang nggak terpakai itu buatlah. Apakah menghafalnya, apakah membaca tafsirnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi bukan berarti di luar Ramadan nggak baca ataupun nggak menghatamkan, tetap menghatamkan, tapi ya, andai kata cukup sekali itu sudah standar. Ya. Tapi kalau Ramadan sekali nggak standar. Ramadan harus minimal 2 kali. Biar kuantitas ibadahnya terasa banyak. Seperti itu insya Allah. Adapun pertanyaan sebelumnya, agar sunnah-sunnah yang lain tetap terjaga di bulan Ramadan, ya tidak ada lain kecuali mujahadah, ya, berusaha, ya, tidak nyerah dengan ya mungkin kondisi yang lemas, kondisi yang padat dengan yang lain, tetap usahakan tetap terjaga. Nggak bisa tiap hari, 2 hari sekali, nggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Pokoknya jangan nyerah. Ya. Insya Allah Allah akan menolong. Wallahu a'lam. Suara Sadayu nggak kedengaran? Suara Sadayu nggak kedengaran? Oke, Ustaz. Ustaz. Berikut Ustaz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat ya Ustaz. Bagaimana menjaga semangat Al-Quran di tengah lingkungan yang kurang kondusif? Kemudian mohon berbagi trik cara mudah menghafal Al-Quran Ustaz. Ini 2 itu dulu Ustaz. Ya, di dalam kondisi lingkungan yang nggak kondusif, ya, harus ditingkatkan, ya, modal keimanannya. Ya, modal keimanannya harus 2 kali lipat. Ya. Semoga hadis, saya bacakan hadis, semoga ini menjadi sebuah tambahan keimanan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Ketika kamu berada dalam kondisi enggak kondusif, maka kamu harus melawan ketidakkondusifan itu. Ya. Ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman 84 tinggal di daerah yang sangat tidak kondusif di Jakarta Utara, di mana daerahnya daerah yang mungkin nggak terpelajar, daerah yang
rata-rata pedagang semua. Pokoknya orang nggak terlalu mikir lah sama keagamaan. Tapi alhamdulillah ingat hadis ini, ya, maka kita nggak nyerah, ya, nggak nyerah, nggak. Habis di sini rata-rata nggak pada ngaji, udah nggak usah ngaji, nggak. Tetap kita berusaha, ya, walaupun nggak kondusif, ya, dan tetap baca Al-Quran, ya. Dengan semangat apa, ya, ya. Dengan semangat, ya. Kalau karena nggak kondusif saya tidak ngaji, berarti saya kalah. Masyarakat yang menang, dia yang berhasil mempengaruhi diri kita yang tadinya rajin baca, karena kondusif ya udah nggak usah baca. Jadi kita kalah. Tapi kalau kita ngotot, enggak, masyarakat boleh pada nggak ada yang ngaji nih, saya tetap harus ngaji. Saat kita mau ngaji, berarti kita menang, masyarakat kalah. Ya. Dan ketika kebaikan itu menang, ya, biasanya pasti ada daya tularnya. Mau satu orang, mau dua orang, pasti ada yang ketularan. Ya. Ini saya sudah banyak membuktikan di berbagai tempat. Ya, ketika nggak kondusif, ya, saya bertahan, ya, sampai dicandain orang, istilahnya. Ya namanya juga orang awam, ya, bahasa orang awam kan biasanya begini, gila lo nggak berhenti ngaji mulu gitu. Padahal menurut kita biasa-biasa aja, tapi kata dia, ya, ya mungkin itu sekedar teguran, bukan berarti betul-betul gila, ya, istilahnya gila lo ngaji nggak berhenti gitu kan, namanya orang Jakarta, ya, ya, misalnya lo gua, ya, bisa bertahan aja, ya. Akhirnya ada aja yang ketularan. Ingin belajar ngaji, jadi kepingin ngaji, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika orang itu ketularan, ya, kita harus punya keimanan, ya, bahwa kita akan mendapat pahala dari amal kita dan dari amal orang yang ketularan dari kita. Jadi, semakin banyak yang ketularan, kita semakin banyak mendapat pahala, ya, dari orang ketularan. Ya. Jadi kita jadi kayak punya apa namanya? Punya royalti pahala. Royalti uang aja membuat orang mudah dapat rezeki. Gimana kalau royalti pahala? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghidupkan suatu kebiasaan baik dalam Islam, kemudian ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang menirunya, tanpa terkurangi pahala orang yang menirunya itu. Kalau orang itu dapat pahala 100, ya udah 100. Pahala yang Allah berikan kepada kamu yang merintis suatu kebiasaan baik itu, Allah berikan pahala secara khusus. Pahala apa? Kesabaran merintis sesuatu di tengah sebuah kondisi yang tidak kondusif. Ya, harus begitu insya Allah, ya. Semangat imannya harus seperti itu, bukan menyerah. Ya. Baik, insya Allah. Trik cara mudah menghafal, Ustaz. Trik cara mudah menghafal. Cara mudah menghafal, ya. Saya sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan trik itu, ya. Trik itu silahkan mau apa aja deh, ya. Baca di buku-buku, ya. Saya inginnya, ya, siapa saja yang menghafal, ya, itu targetnya bukan hafal, ya. Tapi targetnya, ya, saya ingin punya pengalaman membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kalau ada seorang muslim hafal Al-Fatihah, itu bisa dipastikan pasti dia sudah membaca ribuan kali. Kalau ada seorang muslim nggak hafal surat An-Naba, pasti baru bacanya 10-an kali, puluhan kali. Kalau saja dia mau ratusan kali apa ribuan kali, nggak usah niat hafal juga hafal. Kalau itu disebut trik, ya udah silakan ambil trik.
Bahkan benar perlu kadang orang tuh dengar kata hafal udah tiarap duluan. Menghafal, wah nggak bakat. Wah udah tua. Ya. Wah saya saya makanannya nggak bergizi. Saya nggak cerdas. Ya. Siapa bilang semuanya itu menghalangi kamu dari menghafal? Udahlah kalau gara-gara kata menghafal itu membuat kamu jadi pesimis begitu, ganti aja. Saya ingin baca An-Naba ini ya minimal 100 kali misalnya. Silahkan mau dalam sebulan, mau dalam 2 bulan, mau dalam setahun nggak apa-apa. Siapa yang pernah baca suatu surat dengan jumlah ratusan, nggak usah niat hafal, pasti hafal. Memang kelihatannya lama, tapi hasilnya permanen. Tapi hasilnya permanen. Mereka yang suka pakai trik itu, oh triknya kotak kanan, oh triknya begini. Ya. Insya Allah bisa cepat menghafal, tapi nggak permanen. Ya. Hafal hari ini, ya hari ini hafal nih. Setelah sejam dia diobak-obok ya, baca lagi. Sejam hafal, iya. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Ahad depan udah hilang. Nggak permanen. Kecuali kalau dia mau hafalin lagi. Pekan depan hilang, hafalin lagi. Pekan depan hilang, hafalin lagi. Lama-lama permanen juga. Tapi ujung-ujungnya perlu waktu. Ya. Menghafal juga demikian. Ya. Dia itu yang penting adalah proses panjang. Ya. Kalau ada orang menghafal hari ini An-Naba 1 jam kemudian hafal. Kemudian hilang, ya itu wajar. Kenapa? Karena jumlah bacaannya masih sedikit. Mungkin itu dia baru baca 20-30 kali. Padahal kalau dia hafal Al-Fatihah, kalau dia hafal Ayatul Kursi, pasti sudah terbaca ratusan bahkan ribuan kali. Sekarang dia mau menghafal An-Naba, mau hanya dengan 20-30 kali udah sehafal Al-Fatihah, mustahil. Karena hilang-hilang lagi, ya putus asa. Wah saya ini nggak bakat menghafal, kenapa? Ini sudah saya hafal, hilang lagi. Saya baca lagi, hilang lagi. Ya. Dikira ya menghafal itu sekali menghafal udah langsung permanen. Padahal permanen itu hanya terjadi karena pengulangan yang terus menerus. Ya. Insya Allah dia akan hafal. Syukran, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz? Baik, Bu. Silakan, Ibu. Izin bertanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk ibu-ibu nih, Ustaz Abdul Aziz. Jadi kan tadi kan kata-katanya seperti ini. Kita harus mengakrab Quran juga akrab dengan kita. Sementara kan kalau ibu-ibu ini kan ada waktu-waktu yang tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Jadi terkadang di bulan Ramadan kita lagi akrab-akrabnya, tiba-tiba datang tamunya selama seminggu sampai 10 hari, hilang keakrabannya dan mengakrabi yang lain. Mengakrabi yang lain. Jadi gimana nih ya Ustadz, supaya ibu-ibu tetap bisa mengakrabi Al-Quran, bukan mengakrabi yang lain seperti sinetron atau HP-nya yang lebih akrab atau yang lainnya gitu. Keren Ustadz. Keren, Ibu. Target kita, ya target taujih ini bukan akrab di Ramadan saja, tapi targetnya adalah sepanjang hidup kita. Adapun kita membahas Ramadan, ini maksudnya adalah ya jadikan Ramadan itu titik awal, ya. Apa jadikan Ramadan itu sebuah proses peletakan pertama untuk menjadi ya orang yang akrabnya dengan Al-Quran. Ya namanya peletakan batu pertama ya sabar ya. Kalau bulan Ramadan ibu meletakkan batu peletakan pertama bikin rumah, memang Syawal jadi. Enggak bisa jadi rumah ntar Ramadan depan. Itu udah paling cepat. Jadi kita bukan untuk selama Ramadan, untuk sepanjang hidup.
kemudian kita harus sabar dengan prosesnya. Ya, ya. Halangan-halangan itu pada akhirnya, ya, ketika Allah menilai diri hambanya itu serius ingin akrab, ya, nanti juga oleh Allah dihilangin sendiri. Ya. Ya. Sebutlah kenapa halangannya punya balita. Ya. Memang 10 tahun ke depan masih balita terus. Ya. Enggak, itu anak-anak nanti ya setelah sekian tahun udah nggak mau sama ibu, ya. Diajak jalan nggak mau, diajak ini nggak mau. Kenapa? Saya udah punya agenda sendiri. Gitu kalau ada gedean kan, waktu kecil aja mau kemana-mana, manggil ibu, manggil umi. Ya. Kalau udah gede udah nggak mau. Ya. Pada akhirnya halangan apapun itu pada akhirnya insya Allah ya akan teratasi dengan sendirinya. Ya, kita kan ngurusin suami, emang 24 jam perlu diurusi. Dan tidak mustahil Allah akan buka hati suami itu sampai dalam sebuah keimanan yang baik, artinya demi istriku bisa baca Quran, silahkan kamu baca Quran. Saya biar mandiri aja. Insya Allah saya bisa menyediakan makanan saya sendiri. Insya Allah saya bisa apakah nyuci sendiri. Yang penting kamu baca Al-Quran. Karena kesalehan ibu adalah kesalehan keluarga, kesalehan anak. Ya. Jadi pengorbanan seorang suami hanya cuma nggak diurusin makannya, hanya cuma nyuci sendiri dan seterusnya, itu jauh lebih kecil kalau dia membayangkan dampak kesalehan seorang ibu itu akan lebih cepat menularkan kepada kesolehan anak. Bahkan semoga saya nggak salah yang saya baca ya, dampak kesolehan ibu kepada anak itu sampai mencapai 75% ya. Dan persennya dari ayah. Kenapa? Karena memang ibu itu paling dekat dengan anaknya. Ya. Ketika Allah ingin mengatakan orang itu pasti masuk neraka, bahasanya pakai apa? Fa ummuhu hawiyah. Ibunya adalah api neraka. Itu gambaran betapa dekatnya neraka dengan seorang ibu. Maka begitulah seorang anak ketika sangat dekat dengan ibunya, itu sebuah naluri yang ada dalam manusia, sehingga ketika ibunya itu punya sesuatu yang banyak berharga, kesolihan, cintaan Al-Quran, senang ilmu, senang zikir, banyak beramal soleh, maka insya Allah yang paling tertulari pertama adalah anak. Nanti ada yang tekan, Dek. Ustaz. Baik, Allah alam. Ya. Di tempat saya sudah azan ini. Iya, Ustaz. Lagi koma. Oh iya, Ustaz. Oh, lagi kemarin. Saya karena Ustaznya udah masuk waktu di Jakarta ya, barangkali sampai di sini aja acara kita ya Ustaz ya. Ya semua. Syukran kasirah pada ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan bisa asatiz semua memahaminya dan mengamalkannya, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Mungkin demikian acara kita asatiz, kita tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Jazakallah khair Ustaz. Kekurangan, nah sudahi di acara kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya. Syukran khair Ustaz. Ya, sampai ketemu lagi lah. Syukran Ustaz. Ya, Ayo semuanya. Ya, benar. Assalamualaikum, jazakallahu khair, ilmu dan motivasi Ustaz. Dahil berarti sudah ditutup ya Ustaz Dahil ya?
Ya, sudah ditutup, Ibu. Ada Ada door prize, Makasih Ustaz. Ustaz. Oh, ada dupras, Masya Iya. Allah. Ya, ada dupras ya. Ya, Oke, insya Allah sudah karena kita masih ada disiapkan oleh waktu panitia. Ya. Masih Sambil ada menunggu waktu waktu. asar ya Ustaz Tahyul ya. Kita asarnya jam 15.33, sekarang 21, berarti ada 12 menit lagi ya. Sebelumnya mohon maaf ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustadz. Semoga nanti kita ada kesempatan bisa mengundang Ustadz kembali dan bisa mengulang pertanyaan kita yang belum terjawab. Dari panitia menyediakan door prize sebanyak 4 ya Bu Hos ya? Dia banyak berapa dia? Ada berapa door prize ya? Berapa ya, Pak? 4, 3 saja, 3 aja. Nah, silakan. Jadi door prize-nya insya Allah ada 3. Boleh Ustadz Tahyul atau Ustadz Fahmil untuk memberikan pertanyaan dan nanti yang bisa menjawab paling cepat dinyatakan jadi pemenang. Jadi karena kita sumber ini acaranya bukan hanya begini, kita memilih hadiahnya yang bisa dikirim. Itu berupa pulsa. Oke. Iya. Berupa pulsa. Silakan Ustadz Tahyul atau Ustadz Fahmil silakan. Ustaz Famil, Bu. Dari kita. Ustadz Fahmil silakan. Oke, Ustadz Fahmil untuk memberikan pertanyaan. Oke, sebutkan ayat yang menyuruh membaca Al-Quran dengan tertil. Surat apakah? Surat, Dan sebutkan ayatnya. bukan ayatnya. Ayat Al-Quran. Yang memerintahkan membaca dengan tertil dan Silakan sebutkan di Ustaz. ayat. Ibu Dwi Lydia. Ya. Surah Al-Muzammil, Ustaz. Surah Al-Muzammil. Ridho. Bacakan ayatnya. Silakan dibacakan ayatnya. Warattilil Qur'ana tartila, ayat 4. Ya, mantap, mantap. Gimana, Ustaz Famil? Bagus. Inna sanulqi Oke, 'alaika qawlan Ridho. tsaqila. Ustadz Ridho ya. Mantap. Barakallah Ustadz Ridho. Jadi Isa sama Wika. pembuka yang mendapatkan door prize nih. Ditunggu nanti Nah, akan silakan. dihubungi oleh panitia. Selanjutnya silakan Ustadz Famil untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua. Oh, Ustaz Famil. Silakan, Ustaz Famil. Ustaz Ayu lagi, Ustaz Ayu. Ustadz Tahyul, silakan Ustadz Tahyul. Ustaz Ayu silakan. Oh, pacar apanya ya? Silakan Asati sebutkan apa namanya bentuk-bentuk kegiatan salimah 3 saja. Nih. Ika dia ngasih pertanyaan nih. Dari Ika dia ngasih pertanyaan. Iya. Masya Allah. Silakan. Jika ada yang tahu, silakan langsung dijawab. Boleh raise hand atau langsung dibuka videonya dan suaranya. 3 kegiatan salimah. Banyak ya. Salimah kegiatannya banyak nih. Yang tahu gue.